Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Hadi Wicaksono. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah. Saya dari kelas 1E ingin menjelaskan tentang sistem sosial dan organisasi sosial. Konsep dasar sistem sosial. Istilah sistem sosial berasal dari dua kata, yaitu sistem dan sosial. Sosial merujuk pada hubungan antar individu dalam masyarakat. Menurut Talcott Parsons dalam karyanya The Social System, sistem sosial merupakan seperangkat hubungan sosial yang diatur oleh norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, di mana setiap individu memainkan peran tertentu sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial. Unsur-unsur dalam sistem sosial. Yang pertama, status dan peran sosial. Yang kedua, nilai dan norma sosial. Yang ketiga, lembaga sosial. Yang keempat, interaksi sosial. Yang kelima, kekuasaan dan otoritas. Dan yang keenam, sanksi sosial. Ciri-ciri sistem sosial. Menurut Kingsley Davis dan George Ritzer, suatu sistem sosial memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, adanya struktur. Setiap sistem sosial memiliki pola peran dan status yang teratur. Yang kedua, adanya keteraturan dan keseimbangan. Yang ketiga, adanya norma dan nilai bersama. Yang keempat, adanya integrasi dan ketergantungan. Dan yang kelima, adanya dinamika dan adaptasi. Dan konsep dasar organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan wadah di mana sekelompok individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang berhubungan dengan kepentingan sosial. Menurut Suherjono Suekanto, organisasi sosial dapat dipahami sebagai subsistem dari sistem sosial yang berfungsi mengelola hubungan antar individu dan kelompok demi tercapainya tujuan sosial yang lebih luas. Organisasi sosial dapat berwujud lembaga formal seperti organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau yayasan sosial, maupun lembaga informal seperti kelompok arisan, karang taruna, dan komunitas berbasis kekerabatan. Ciri-ciri organisasi sosial. Ciri utama yang membedakannya dari bentuk interaksi sosial biasa, yaitu adanya tujuan bersama. Yang kedua, adanya struktur dan pembagian peran. Yang ketiga, adanya norma dan aturan internal. Yang keempat, adanya sistem keanggotaan. Yang kelima, adanya kerjasama dan koordinasi. Dan yang keenam, adanya mekanisme pengendalian dan evaluasi. Jenis-jenis organisasi sosial. Yang pertama, organisasi keagamaan. Yang kedua, organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, organisasi pendidikan dan ilmiah. Yang keempat, organisasi sosial atau ekonomi. Yang kelima, organisasi adat dan budaya. Dan yang keenam, organisasi sosial digital. Kesimpulannya, hubungan antara sistem sosial dan organisasi sosial merupakan fondasi penting dalam menjaga keteraturan, stabilitas, dan keberlanjutan masyarakat. Organisasi sosial, baik formal maupun informal, berfungsi sebagai sarana integrasi sosial, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi. Dalam konteks Indonesia, keberagaman budaya dan sistem sosial yang pluralistik membutuhkan organisasi sosial yang kuat, adaptif, dan berbasis nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan solidaritas. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem sosial dan organisasi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.